Spoiler manga One Piece chapter 1092 sudah rilis. Berikut adalah beberapa kejadian penting yang akan terjadi di chapter tersebut. So, check it out. Manga One Piece chapter 1092 konon kabarnya akan berjudul Insiden Penyerangan Sang Tiran di Marijoa. Chapter dibuka dengan memperlihatkan Bartholomew Kuma yang akhirnya berhasil memanjat tebing Red Line dan sampai dengan babak belur di tanah suci Marijoa. Beberapa penjaga datang menghadang dan berusaha menghentikannya, tetapi Kuma langsung mengoplok mereka semua menggunakan Ursus Shock. Gara-gara serangannya ini, beberapa Tenryubito juga terlihat ada yang mengalami luka-luka. Untuk mengatasi amukan sang tiran, Fleet Admiral Akainu sampai harus turun tangan sendiri untuk menghentikannya. Akainu sempat berpikir, sebenarnya apa yang dilakukan oleh makhluk tanpa kesadaran seperti Kuma di Marijoa. Namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyerang duluan. Dengan menggunakan teknik Hellhound, Akainu menyerang Kuma dan berhasil melelehkan sebagian wajah sang cyborg. Tapi anehnya, Kuma tidak membalas. Dia justru terus berlari menuju ke suatu tempat hingga tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Beberapa Tenryubito terlihat memaki-maki Akainu karena gagal menangkap Kuma. Dari maki-makian mereka itu, diketahui juga bahwa saat ini krisis pangan sedang terjadi di tanahnya para dewa itu. Selanjutnya kita bisa melihat sebuah adegan flashback saat Akainu menangkap Jewelry Bonney 2 tahunan yang lalu. Pada momen tersebut, Akainu bilang kepada Bonney kalau Bartholomew Kuma dengan sukarela sudah akan menjalani proses modifikasi tubuh. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang untuk melihat kelanjutan pertarungan antara Monkey D. Luffy versus Admiral Kizaru. Terlihat Luffy sudah berubah ke mode Snake Man dan beberapa kali menyerang Kizaru dengan menggunakan tinjunya. Dengan kedua tangannya yang bercahaya, Kizaru berhasil menahan setiap serangan yang Luffy lancarkan. Kizaru lalu mengakui kalau Luffy memang benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Makanya Kizaru tidak heran lagi kalau Luffy bisa mengalahkan Kaido. Kizaru kemudian terbang menjauh ke langit untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Kizaru bilang, kecepatan adalah kekuatan. Lalu dengan kecepatan penuhnya, Kizaru melancarkan sebuah tendangan maut ke arah Luffy yang membuat Luffy terpental sangat keras hingga membentur Vega Force One sampai robot raksasa tersebut hancur berkeping-keping. Di momen tersebut, beberapa cuplikan adegan flashback yang memperlihatkan saat-saat di mana Vegapunk memamerkan Vega Force One kepada Kizaru untuk pertama kalinya diperlihatkan. Nah, di momen yang mengerikan ini, Franky terlihat masih berada di dalam robot. Sementara Thousand Sunny beruntung tidak terkena dampaknya meskipun terlempar dan mendarat darurat di Pulau Awan. Sedangkan Jewelry Bonney dengan penuh emosi bersiap menyerang Admiral Kizaru. Melihat Bonney yang siap menyerang, Kizaru sempat memperingatkan Bonney agar tidak memaksanya untuk menyakiti lebih banyak orang yang dia kenal lagi dalam misinya kali ini. Yang mana hal ini berarti kalau Kizaru juga sudah lama mengenal Bonney, bahkan sejak anaknya Kuma itu masih kecil dulu. Namun peringatan Kizaru itu sepertinya tidak diacuhkan oleh Bonney. Kemudian di akhir chapter, raksasa Luffy dalam mode Gear 5 muncul di atas mereka dan dengan menggunakan tangan raksasanya dia menangkap Admiral Kizaru. Karena saking terkejutnya melihat wujud baru Luffy, kedua bola mata Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas, dan Edison sampai melompat keluar. Sementara Admiral Kizaru mukanya masih terlihat datar-datar saja. Nah, gara-gara Luffy mengaktifkan mode dewanya itu, sebuah kejadian yang sangat tidak terduga terjadi. Mendengar suara detak jantung Gear 5 Luffy, robot kuno raksasa yang disembunyikan oleh para ilmuwan di laboratorium bawah Egghead Island, tiba-tiba matanya menyala dan mulai aktif lagi. Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1092 rilis, manga One Piece tidak akan libur lagi. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.